Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayahnya. Nikmat yang Masya Allah luar biasa sekali kita bisa saksikan langsung di hadapan kita semua. Semua apa yang kita saksikan dengan mata, yang kita rasakan, yang kita dengar dengan telinga dan lain sebagainya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu kita baca di dalam doa kita. Huwal habibul lazi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Dialah Al-Habib, dialah kekasih kita yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat, ketika tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat untuk bersyukur, selalu ingat untuk bersolawat dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Saudaraku, kabar Sembalun TV yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan materi yang sudah lewat, masih berkaitan dengan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua bagaimana tingginya yang namanya bulan suci Ramadan ini. Salah satu hadis yang menunjukkan bagaimana keagungan bulan suci Ramadan ini, Rasulullah SAW sebutkan di dalam satu hadis beliau, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui betapa agungnya, betapa besarnya, betapa mulianya bulan suci Ramadan ini, niscaya mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan seluruh bulan ini, yang 12 bulan ini, menjadi semuanya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya menjelaskan keutamaan yang namanya bulan suci Ramadan ini. Karena sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelum-belumnya, bahwa ibadah puasa memang ibadah yang tidaklah asing bagi umat manusia. Dari sejak umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, sudah ada kewajiban untuk melaksanakan puasa. Namun yang spesial bagi kita adalah bulan suci Ramadan ini. 1 bulan full kita berpuasa merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mengisinya, kita mengkajinya dengan satu hadis Nabi SAW. Di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda kepada kita, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan ini imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, kemudian yang kedua dengan penuh ihtisaban, dengan penuh ihtisab, perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya, ma taqaddama, apa yang sudah lewat, sudah dikerjakan, wa ma ta'akhkhara, bahkan yang akan diampunkan juga adalah dosanya yang akan datang. Masya Allah, tabarakallah. Inilah bagaimana Rasulullah memberikan perhatian kepada kita
sebagai umatnya, rasa cintanya Rasulullah kepada kita semua. Di dalam hadisnya beliau menginginkan umatnya ini, umat-umatnya beliau ini, kita semuanya ini menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, dalam hadis Nabi SAW yang tadi, hendaknya kita memahaminya dan kita mengamalkannya. Dan untuk memahami hadis ini, ada 3 kunci yang perlu kita lihat di dalam konteks hadis yang sudah kami bacakan tadi. Yang pertama ada kalimat qama, kemudian yang kedua adalah imanan, kemudian yang ketiga adalah ihtisaban. Yang pertama adalah qama. Qama dalam bahasa Arab itu artinya berdiri. Oleh karena itu, ketika para ulama menafsirkan hadis ini, artinya orang-orang yang berdiri di bulan suci Ramadan, maksudnya adalah orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih. Jadi orang-orang yang melaksanakan berdiri di malam suci Ramadan, yaitu dengan melaksanakan sholat tarawih, baik itu sholatnya sendiri maupun berjamaah, baik itu sholatnya di masjid ataukah di rumah, maka itulah yang disebut dengan orang-orang yang menghidupkan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk selalu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya menghidupkan bulan suci Ramadan dengan sama-sama melaksanakan sholat tarawih. Kalaupun kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih misalnya di masjid, di musola dan lain sebagainya, sholat tarawih tidaklah harus dikerjakan secara berjamaah, namun sholat tarawih boleh juga dikerjakan secara munfaridan, dan itu tidak akan mengurangi juga nikmat daripada menghidupkan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu yang kedua ada kalimat imanan. Apa maksud daripada kalimat imanan? Artinya para ulama menjelaskan imanan artinya adalah membenarkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika kita meyakini bahwa ibadah yang sedang kita lakukan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya semua keadaan-keadaan di dalam kita beribadah, khusyuk kita, huduk kita akan ada di dalam sana ketika kita beribadah. Oleh karena itu bukan banyak rakaatnya sebenarnya yang harus kita perdebatkan di dalam sholat tarawih. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bisakah kita menaruh ihsan di dalam ibadah kita. Apa itu ihsan? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jadi 2 konsep ini di dalam ibadah yang kita laksanakan itu harus ada. Kenapa? Karena kalau tidak ada 2 konsep dalam ibadah, 2 konsep ini di dalam kita melaksanakan ibadah tidak ada, maka ibadah kita akan menjadi haba'an manthura. Ibadah kita akan menjadi sia-sia saja. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seolah-olah engkau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah engkau hadirkan Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi engkau ketika engkau beribadah. Maka ketika rasa itu ada di dalam diri kita, maka insyaallah ibadah yang akan kita laksanakan adalah ibadah yang mutmainnah, ibadah yang sempurna insyaallah, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalaupun semua orang imannya tidak sampai di sana, iman seseorang tidak bisa Allah ada di depannya, perasaannya seperti itu tidak ada. Kenapa? Karena tingkatan manusia berbeda-beda. Maka ihsan yang kedua kata Rasulullah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka anggaplah Allah sedang melihat engkau. Karena Allah Subhanahu wa taala yahtawi ala kulli syai'. Allah mengawasi, Allah maha besar. Kita kecil sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, 2 keadaan ini harus selalu ada di dalam jiwa kita. Itu yang disebut dengan imanan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kalimat yang perlu kita cermati adalah wahtisaban. Ihtisaban, perhitungan. Apa artinya perhitungan di sini? Ulama menjelaskan makna ihtisab di sini adalah beribadah kepada Allah, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya ketika kita beribadah,
meyakini bahwa sholat yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan sebagai sunatnya adalah tarawih. Kemudian mengerjakannya dengan penuh keimanan, kemudian mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan suci Ramadan. Karena hadirin, karena sahabatku TV Sekabar Sebelum TV yang berbahagia, yang akan kita bawa nantinya tentunya ketika kita berada di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah kita. Sebagai akhir daripada pertemuan kita kali ini, sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau membaca ayat yang mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, beliau selalu menangis. Ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau menangis hai Abu Bakar? Maka beliau berkata, wahai sahabatku, tidakkah kalian perhatikan makna ayat yang dibaca tadi? Allah Subhanahu wa taala akan membeli dari amal yang sudah kita kerjakan di atas dunia ini, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Kemudian yang saya pikirkan adalah kita semuanya akan membawa amal ibadah kita dan yang akan menjadi pembelinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah enggan untuk membeli barang dari kita, kita akan jual kepada siapa? Oleh karena itu, mudah-mudahan selalu kita dalam keadaan ibadah, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa menjadi orang-orang yang beribadah penuh dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.